Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelti Yunalti Ramang, NIM 19250410005. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah belajar dan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pertemuan yang kedua membahas tentang konsep belajar dan pembelajaran. Hakikat belajar dan pembelajaran. Poin yang pertama, pengertian, dan yang kedua, jenis-jenis belajar. Hakikat belajar dan pembelajaran. Yang pertama, hakikat belajar. Belajar yaitu suatu kegiatan di mana seseorang membuat atau menghasilkan sesuatu yang baru, baik dari segi afektif, kognitif, maupun psikomotorik. Yang kedua, hakikat pembelajaran. Pembelajaran yaitu suatu kegiatan yang dilakukan agar proses belajar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang pertama, pengertian belajar. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya. Belajar merupakan aktivitas atau pengalaman yang menghasilkan perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang bersifat penambahan maupun pengurangan yang tentunya tidak dikehendaki. Belajar mempunyai manfaat bagi individu itu sendiri maupun bagi masyarakat lingkungannya. Jadi, belajar dapat diartikan sebagai proses mendapatkan pengetahuan dengan membaca dan menggunakan pengalaman sebagai pengetahuan yang mampu merubah perilaku pada individu yang berupa kemampuan, keterampilan, dan sikap. Lalu, apa kaitannya belajar dengan pembelajaran? Pembelajaran adalah komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh guru, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. Proses pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari proses dan hasil belajar. Pembelajaran mengacu pada segala kegiatan yang dirancang untuk mendukung proses belajar yang ditandai dengan adanya perubahan perilaku individu yang sesuai tujuan pembelajaran. Ciri-ciri belajar, yaitu pertama, siswa yang bertindak belajar atau pembelajar. Kedua, memperoleh sesuatu yang baru pada diri pembelajar. Ketiga, sembarang tempat dan sepanjang hayat seumur hidup. Keempat, motivasi belajar yang kuat. Kelima, dapat memecahkan masalah. Keenam, mempertinggi martabat pribadi. Dan yang ketujuh, hasil belajar sebagai dampak pengajar dan pengiring. Selanjutnya itu ciri-ciri perubahan tingkah laku. Nah, di sini itu ada 7 poin. Yang pertama, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu perubahan terjadi secara sadar. Terjadinya perubahan atau sekurang-kurangnya ia merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. Misal, menyadari bahwa pengetahuannya bertambah, kecakapannya bertambah, dan lain-lain. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara berkesinambungan, tidak statis. Misal, belajar menulis yang kemudian dapat membuat surat. Ketiga, perubahan belajar bersifat positif. Dalam perbuatan belajar, perubahan-perubahan itu senantiasa bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, makin banyak usaha belajar itu dilakukan, maka banyak dan makin baik perubahan yang diperoleh. Keempat, perubahan belajar bersifat aktif. Artinya bahwa perubahan itu terjadi dengan sendirinya, melainkan karena usaha individu sendiri. Kelima, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat permanen. Berarti, tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan bersifat menetap. Misal, kecakapan anak dalam memainkan piano setelah belajar tidak akan hilang begitu saja, melainkan akan terus dimiliki anak tersebut.
Keenam, perubahan belajar bertujuan atau terarah. Perubahan tingkah laku terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai dan terarah pada perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. Misal, seorang pelajar mengetik. Sebelumnya sudah menetapkan tingkat kecakapan yang ingin dicapai. Jadi, perbuatan belajar yang dilakukan senantiasa terarah kepada tingkah laku yang telah ditetapkan. Dan yang ketujuh, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Jika seorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Selanjutnya adalah jenis-jenis belajar. Yang pertama, belajar bagian. Belajar bagian umumnya dilakukan oleh seseorang bila dihadapkan pada materi belajar yang bersifat luas dan ekstensif. Misal, mempelajari gerak-gerik motorik seperti bermain silat. Individu memecah seluruh materi pelajaran sebagai bagian-bagian yang satu sama lain berdiri sendiri. Kedua, belajar dengan wawasan. Teori wawasan merupakan proses merorganisasikan pola-pola tingkah laku yang telah terbentuk menjadi satu tingkah laku yang ada hubungannya dengan penyelesaian persoalan. Ketiga, belajar diskriminatif. Diartikan sebagai suatu usaha untuk memilih beberapa sifat situasi atau stimulus dan kemudian menjadikannya sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Yang keempat, belajar global atau keseluruhan, yaitu bahan pelajaran dipelajari secara keseluruhan, berulang sampai pelajar menguasainya. Lawannya adalah belajar bagian. Yang kelima, belajar insidental. Konsep ini bertentangan dengan anggapan bahwa belajar itu selalu terarah atau tujuan. Belajar insidental bila tidak ada instruksi atau petunjuk yang diberikan pada individu mengenai materi belajar yang akan diujikan. Yang keenam, belajar instrumental. Itu pada belajar instrumental, reaksi siswa yang diperlihatkan diikuti oleh tanda-tanda yang mengarah pada apakah siswa tersebut akan mendapat hadiah, hukuman, berhasil, atau gagal. Ketujuh, belajar intensional, yaitu belajar dalam arah tujuan merupakan lawan belajar insidental. Konsep belajar intensional beranggapan bahwa belajar itu selalu berarah tujuan. Kedelapan, belajar laten, yaitu perubahan-perubahan tingkah laku yang tidak terlihat, tidak terjadi secara segera atau laten. Kesembilan, belajar mental, yaitu perubahan tingkah laku yang terjadi tidak nyata terlihat, melainkan hanya berupa perubahan proses kognitif karena adanya bahan yang dipelajari. Kesepuluh, belajar produktif, yaitu sebagai belajar dengan transfer yang maksimum. Belajar dikatakan produktif bila individu mampu mentransfer prinsip menyelesaikan satu persoalan dalam suatu situasi ke situasi lain. Dan yang ke-11, belajar verbal. Belajar mengenai materi verbal melalui latihan dan ingatan. Nah, sekarang kita masuk pada pertemuan yang ketiga mengenai kebijakan tentang konsep belajar dan pembelajaran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 dinyatakan sebagai konsep pembelajaran adalah suatu interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kedua, ketentuan ini membawa implikasi terjadi proses pembelajaran berbasis aneka sumber yang memungkinkan terciptanya suatu situasi pembelajaran yang hidup dan menarik. PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan SNP bahwa proses belajar pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsara,
kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Sedangkan konsep pembelajaran dalam praktiknya kebalikan dari konsep pengajaran. Yang pertama, menerapkan proses pembelajaran seperti yang diamanatkan di dalam dua ketentuan yuridis tersebut. Yang kedua, panen P. Dalam proses belajar terjadi perubahan dan peningkatan mutu kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan siswa baik dari segi kognitif, psikomotorik, maupun efektif. Nah, selanjutnya pendekatan utama dalam pembelajaran dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama, pendekatan behavioral adalah pendekatan yang menyatakan bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang dapat diamati bukan dengan proses mental. Menurut kaum behavioris, perilaku adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan bisa dilihat secara langsung. Misalnya, anak membuat poster, guru tersenyum pada anak, dan sebagainya. Kedua, pendekatan kognitif. Ada 4 pendekatan kognitif untuk pembelajaran. Yang pertama, pendekatan kognitif sosial, yang menekankan bagaimana faktor perilaku lingkungan dan orang yang saling berinteraksi mempengaruhi proses pembelajaran. Yang kedua, pemrosesan informasi kognitif, yaitu menitik beratkan pada bagaimana anak memproses informasi melalui perhatian, ingatan, pemikiran, dan proses kognitif lainnya. Yang ketiga, konstruktivis kognitif, menekankan konstruksi kognitif terhadap pengetahuan dan pemahaman. Dan yang keempat, konstruktivis sosial, fokus pada kolaborasi dalam orang lain untuk menghasilkan pengetahuan dan pemahaman. Nah, berikut adalah gambar program pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah pertemuan keempat tentang model pembelajaran berdasarkan Perkemendikbud dalam kurikulum 2013. Yang pertama, pemberian rangsangan, kedua, pernyataan atau identifikasi masalah, ketiga, pengumpulan data, keempat, pembuktian, dan yang kelima, menarik simpulan. Kedua, sintak model inquiry learning. Yang pertama, orientasi masalah, kedua, pengumpulan data dan verifikasi, ketiga, pengumpulan data melalui eksperimen, keempat, pengorganisasian dan formula eksplanasi, dan yang kelima, analisis proses inquiry. Yang ketiga, sintak model problem-based learning. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Kedua, menetapkan masalah melalui berpikir tentang masalah dan menyeleksi informasi-informasi yang relevan. Ketiga, mengembangkan solusi melalui mengidentifikasi alternatif-alternatif, tukar pikiran dan mengecek perbedaan pandang. Keempat, melakukan tindakan strategis. Dan yang kelima, melihat ulang dan mengevaluasi pengaruh-pengaruh dari solusi yang dilakukan. Yang keempat, sintak atau tahapan model pembelajaran project-based learning. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Kedua, mendesain perencanaan proyek. Ketiga, menyusun jadwal. Keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Kelima, menguji hasil. Dan yang keenam, mengevaluasi pengalaman. Nah, selanjutnya itu pertemuan yang kelima mengenai konsep teori belajar. Teori-teori belajar. Belajar sebagai suatu proses berfokus pada apa yang terjadi ketika belajar berlangsung. Yang kedua, teori belajar adalah upaya untuk menggambarkan bagaimana orang dan hewan belajar, sehingga membantu kita memahami proses yang kompleks dalam pembelajaran. Macam-macam teori belajar. Kategori utama teori-teori belajar yaitu teori belajar behaviorisme. Artinya hanya berfokus pada aspek objektif diamati pembelajaran. Kedua, teori belajar kognitivisme.
melihat atau melampaui perilaku untuk menjelaskan pembelajaran berbasis otak. Yang ketiga, teori belajar konstruktivisme, bahwa belajar sebagai sebuah proses di mana pelajar aktif membangun ide-ide baru atau konsep. Nah, sekarang kita masuk pada pertemuan yang keenam, mengenai prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, di sini itu ada 7 poin mengenai prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, sekarang saya akan menjelaskan prinsip yang pertama, yaitu perhatian dan motivasi. Dalam proses pembelajaran, perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya. Kalau peserta didik mempunyai perhatian yang besar mengenai apa yang dipelajari, peserta didik dapat menerima dan memilih stimuli yang relevan untuk diproses lebih lanjut di antara sekian banyak stimuli yang datang dari luar. Perhatian dapat membuat peserta didik untuk mengarahkan diri pada tugas yang akan diberikan, melihat masalah-masalah yang akan diberikan, memilih dan memberikan fokus pada masalah yang harus diselesaikan. Di samping perhatian, motivasi mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi mempunyai kaitan yang erat dengan minat. Siswa yang memiliki minat terhadap sesuatu bidang studi tertentu cenderung tertarik perhatiannya, dan dengan demikian timbul motivasi untuk mempelajarinya. Motivasi diartikan sebagai tenaga pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Adanya tidaknya motivasi dalam diri peserta didik dapat diamati dari observasi tingkah lakunya. Yang kedua adalah keaktifan. John Dewey mengemukakan bahwa belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan siswa untuk dirinya sendiri, maka inisiatif harus datang dari dirinya sendiri. Guru hanya sebagai pembimbing dan pengarah. Menurut teori kognitif, belajar menunjukkan adanya jiwa yang aktif, jiwa mengelola informasi yang kita terima, tidak hanya menyimpan saja tanpa mengadakan transformasi. Teori ini yaitu memiliki sifat aktif, konstruktif, dan mampu merencanakan sesuatu. Anak mampu mencari, menemukan, dan menggunakan pengetahuan yang telah diperolehnya. Dalam proses belajar, siswa harus menampakkan keaktifan. Keaktifan itu dapat berupa kegiatan fisik yang mudah diamati maupun kegiatan psikis yang sulit diamati. Kegiatan fisik bisa berupa membaca, mendengar, menulis, berlatih keterampilan, dan sebagainya. Kegiatan psikis misalnya menggunakan pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, keterlibatan langsung atau pengalaman. Belajar haruslah dilakukan sendiri oleh siswa. Belajar adalah mengalami dan tidak bisa dilimpahkan pada orang lain. Dalam belajar efektif adalah melalui pengalaman langsung. Siswa tidak hanya mengamati, tetapi ia harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Dan yang keempat itu pengulangan. Dalam proses belajar, semakin sering materi pelajaran diulangi, maka semakin ingat dan melekat pelajaran itu dalam diri seseorang. Mengulang besar pengaruhnya dalam belajar, karena dengan adanya pengulangan, bahan yang belum begitu dikuasai serta mudah terlupakan akan tetap tertanam dalam otak seseorang. Yang kelima, tantangan.
Menurut teori ini, belajar adalah berusaha mengatasi hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan. Agar pada diri anak timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan yang baik, maka bahan pelajaran harus menentang. Tantangan yang harus dihadapi membuat siswa bersemangat untuk mengatasinya. Yang keenam, balikan dan penguatan. Siswa akan belajar lebih semangat apabila mengetahui dan mendapat hasil yang baik. Apabila hasilnya baik, akan menjadi balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik pada usaha belajar selanjutnya. Namun, dorongan belajar itu tidak saja dari penguatan yang menyenangkan, tetapi juga yang tidak menyenangkan, atau adanya penguatan positif maupun negatif dapat memperkuat belajar. Dan yang ketujuh adalah perbedaan individual. Perbedaan individual ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa. Karenanya, perbedaan individu perlu diperhatikan oleh guru dalam upaya pembelajaran. Sistem pendidikan klasik kurang memperhatikan masalah perbedaan individual. Umumnya, pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan melihat siswa sebagai individu dengan kemampuan rata-rata, kebiasaan yang kurang lebih sama, demikian pula dengan pengetahuannya. Nah, yang ketujuh itu pembelajaran kooperatif. Pendahuluan. Paradigma lama tentang proses pembelajaran yang bersumber pada teori tabula rasa John Locke, di mana di pikiran seorang anak seperti kertas kosong dan siap menunggu coretan-coretan dari gurunya. Sepertinya kurang tepat lagi digunakan oleh para pendidik saat ini. Tuntutan pendidikan sudah banyak berubah. Pendidik perlu menyusun dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di mana anak dapat aktif membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini sesuai dengan pandangan konstruktivisme, yaitu keberhasilan belajar tidak hanya bergantung pada lingkungan atau kondisi belajar, tetapi juga pada pengetahuan awal peserta didik. Belajar melibatkan pembentukan makna oleh peserta didik dari apa yang mereka lakukan, lihat, dan dengar. Strategi pembelajaran kooperatif. Pengertian pembelajaran kooperatif secara etimologi mempunyai arti belajar bersama antara dua orang atau lebih, sedangkan CL dalam artian yang lebih luas memiliki definisi yang antara lain adalah belajar bersama yang melibatkan antara 4 sampai 5 orang yang bekerja bersama menuju kelompok kerja di mana tiap anggota bertanggung jawab secara individu sebagai bagian dari hasil yang tidak akan bisa dicapai tanpa adanya kerjasama antara kelompok, dengan kata anggota kelompok saling bergantung secara positif. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Yang pertama, peserta didik bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi. Yang kedua, kelompok dibentuk dari peserta didik yang dimiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Ketiga, bila mana mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin berbeda-beda, serta mereka berkebutuhan khusus. Yang keempat, penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu. C. Tujuan pembelajaran kooperatif. Yang pertama, hasil belajar akademik, yaitu pembelajaran kooperatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja peserta didik dalam tugas-tugas akademik. Banyak ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu peserta didik
memahami konsep yang sulit. Yang kedua, penerimaan terhadap perbedaan individu. Efek penting yang kedua adalah penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras. Ras, budaya, kelas sosial, kemampuan dan ketidakmampuan. Ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Model pembelajaran kooperatif bertujuan mengajarkan kepada peserta didik keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. D. Prinsip pembelajaran kooperatif. Terdapat 4 prinsip dasar pembelajaran kooperatif, yaitu pertama, prinsip ketergantungan positif. Dalam pembelajaran kelompok, keberhasilan suatu penyelesaian tugas sangat tergantung kepada usaha yang dilakukan setiap kelompoknya. Kedua, tanggung jawab perseorangan. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip yang pertama, karena keberhasilan kelompok tergantung pada setiap anggotanya. Maka setiap anggota kelompok harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugasnya. Ketiga, interaksi atau tatap muka antar anggota kelompok. Pembelajaran kooperatif memberi ruang dan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka, saling memberikan informasi, dan saling membelajarkan. Keempat, partisipasi dan komunikasi. Pembelajaran kooperatif melatih peserta didik untuk dapat mampu berpartisipasi aktif dan berkomunikasi. Kemampuan ini sangat penting sebagai bekal mereka dalam kehidupan di masyarakat kelak. Oleh karena itu, sebelum melakukan pembelajaran, guru perlu membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi. Prosedur strategi pembelajar kooperatif. Pertama, menetapkan tujuan pembelajaran, aktivitas, dan penghargaan. Kedua, komposisi kelompok. Ketiga, kerjasama yang efektif. Keempat, perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Dan kelima, periode percobaan dan umpan balik. Keenam, bantuan dari guru kepada peserta didik. Dan yang ketujuh, melakukan evaluasi. Nah, keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran kooperatif. Pertama, keunggulan. Peserta didik dalam kelompok kooperatif mampu bekerja sama untuk kebaikan kelompok secara keseluruhan ketimbang hanya untuk kebutuhan individu saja. Kedua, peserta didik dalam kelompok pembelajaran kooperatif dapat didorong untuk membantu peserta didik yang mempunyai masalah dan belajar atau membantu peserta didik yang cacat. Ketiga, prosedur pembelajaran kooperatif memudahkan integrasi sosial dari kebutuhan khusus peserta didik. Akibat yang dihasilkan adalah sikap yang lebih toleran kepada mereka. Keempat, metode pembelajaran kooperatif dapat digunakan untuk menyedia penghargaan atau reward baik kepada peserta didik berprestasi tinggi maupun peserta didik berprestasi rendah. Kelima, pembelajaran kooperatif memudahkan pembagian usaha dan tugas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Peserta didik dapat diminta untuk menjalankan tugas di area yang paling mereka ketahui. Dan yang terakhir itu pembelajaran kooperatif mendorong komunikasi antar peserta didik dan hasilnya adalah pembelajaran yang lebih baik dan hubungan antar personal yang semakin membaik. Di balik ada keunggulan pasti ada kelemahan. Yaitu yang pertama, butuh waktu yang lama untuk memahami filosofi belajar secara kooperatif. Kedua, sulit untuk mewujudkan per-teaching atau tutor sebaya yang efektif. Padahal ciri utama pelajaran kooperatif adalah adanya peserta didik yang saling membelajarkan. Ketiga, dalam evaluasi sulit untuk memberi penilaian yang objektif secara individual, karena dalam pembelajaran kooperatif lebih menonjolkan kebersamaan atau kerja kelompok. Keempat, butuh waktu yang lama untuk mengembangkan kesadaran berkelompok. Dan yang kelima, kurang memperhatikan aspek motivasi diri untuk menanamkan kepentingan bersama. Nah, kita masuk pada pertemuan yang ke-8 mengenai konsep pembelajaran berbasis CTL. Konsep pembelajaran konseptual.
Pembelajaran konseptual merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Karakteristik pembelajaran konseptual. Yang pertama, melakukan hubungan yang bermakna. Peserta didik dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar secara aktif dalam mengembangkan minatnya secara individual, orang yang dapat bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok, dan orang yang dapat belajar sambil berbuat. Kedua, melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan. Peserta didik membuat hubungan-hubungan antara madrasah dan berbagai konteks yang ada dalam kehidupan nyata, sebagai pelaku bisnis dan sebagai anggota masyarakat. Ketiga, pelajar yang diatur sendiri. Peserta didik melakukan pekerjaan yang signifikan. Ada tujuannya, ada urusannya dengan orang lain, ada hubungannya dengan penentuan pilihan, dan ada produknya atau hasilnya yang sifatnya nyata. Keempat, bekerja sama. Peserta didik dapat bekerja sama. Guru membantu peserta didik bekerja secara efektif dalam kelompok, membantu mereka memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi. Kelima, berpikir kritis dan kreatif. Peserta didik dapat menggunakan tingkat berpikir yang lebih tinggi secara kritis dan kreatif, dapat menganalisis, membuat sintesis, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan menggunakan logika dan bukti-bukti. Keenam, mengasuh atau memelihara pribadi peserta didik, yaitu mengetahui, memberi perhatian, memiliki harapan-harapan yang tinggi, memotivasi dan memperkuat diri sendiri. Peserta didik tidak dapat berhasil tanpa ada dukungan orang dewasa. Peserta didik menghormati temannya dan juga orang dewasa. Ketujuh, mencapai standar yang tinggi. Peserta didik mengenal dan mencapai standar yang tinggi, mengidentifikasi tujuan dan motivasi peserta didik untuk mencapainya. Guru memperlihatkan kepada peserta didik. C. Fokus pembelajaran konseptual. Pembelajaran konseptual menempatkan peserta didik di dalam konteks bermakna yang menghubungkan pengetahuan awal peserta didik dengan materi yang sedang dipelajari, dan sekaligus memperhatikan faktor kebutuhan individual peserta didik dan peranan guru. Nah, sehubungan dengan itu, maka pendekatan pengajar konseptual harus menekankan pada hal-hal berikut. Yang pertama, belajar berbasis masalah. Kedua, pengajaran autentik. Ketiga, belajar berbasis inquiry. Keempat, belajar berbasis proyek atau tugas. Kelima, belajar berbasis kerja. Keenam, belajar berbasis jasa layanan. Dan ketujuh, belajar kooperatif. D. Komponen pembelajaran konseptual. Pertama, konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif peserta didik berdasarkan pengalaman. Inquiry artinya proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir sistematis. Ketiga, bertanya. Itu adalah bertanya dan menjawab pertanyaan. Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu, sedangkan menjawab pertanyaan mencerminkan kemampuan seseorang dalam berpikir. Keempat, masyarakat belajar, yaitu konsep masyarakat belajar dalam CTL menyarankan agar hasil pembelajaran dilakukan melalui bekerja sama dengan orang lain. Kelima, pemodelan atau modeling adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh peserta didik. Keenam, refleksi adalah proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajari yang dilakukan dengan cara mengurutkan kembali kejadian-kejadian atau peristiwa pembelajaran. Ketujuh, penilaian nyata adalah proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan peserta didik. Nah, cukup sekian materi yang saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dan terima kasih.